Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsiana Rusfatihah, dan pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan mengkaji suatu jurnal yang berjudul Peran Media Sosial di Era Globalisasi pada Remaja di Surakarta, yang merupakan suatu kajian teoritis dan praktis terhadap remaja dalam perspektif perubahan sosial yang ditulis oleh Anissa Fitra Nuriska. Pertama-tama saya akan menjelaskan pendahuluan dari jurnal penelitian ini, yaitu perkembangan zaman yang pesat membuat orang-orang berlomba untuk menciptakan teknologi yang canggih sebagai bagian dari modernitas serta telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, yang dikutip penulis dari Aryani dan Nur Cahyo pada tahun 2018. Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet menjadi makanan sehari-hari orang-orang di era globalisasi sekarang ini. Di dalam penggunaan internet tentunya tidak terlepas dari media sosial di dalamnya, di mana sudah begitu banyak tercipta media sosial yang ada di masyarakat. Bahkan hampir di setiap negara memiliki media jaringan sosial lokal masing-masing. Media sosial inilah yang menjadi konsumsi bagi para pengguna internet di Indonesia, tidak terkecuali orang-orang di Indonesia. Hampir semua orang mempunyai media sosial. Internet sudah menjadi bagian terpenting bagi sebagian masyarakat seluruh dunia, karena ada banyak manfaat yang diperoleh jika kita menggunakan internet dengan cermat dan cerdas. Internet dapat sebagai media komunikasi maupun edukasi. Internet juga menjadi ideologi di dalam masyarakat, di mana dengan adanya media internet, kekuasaan tidak terletak pada medianya, tetapi pada prinsip kerja dunia pada saat ini, yaitu sistem jaringan. Penggunaan internet sangat bervariasi di seluruh Indonesia, yaitu mencerminkan perbedaan jangkauan, ukuran pasar, dan kondisi infrastruktur suatu daerah. Kebutuhan penggunaan internet di kota besar sangat berbeda dengan kebutuhan di desa. Keterjangkauan ponsel disebabkan oleh turunnya biaya telepon dan paket layanan telah mempercepat pertumbuhan pengguna internet. Inilah tahapan kerjasama sebagai ideologi dan kerjasama sebagai sebuah sistem kekuasaan di zaman modern akhir. Dalam pandangan saya, pendahuluan dalam jurnal penelitian ini lebih membahas kepada seberapa bergantungnya masyarakat dunia kepada internet di era globalisasi ini. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian dari jurnal ini, yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana peran media sosial di era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada beberapa remaja yang ada di kota Surakarta. Perubahan ini mencakup pada perubahan pola interaksi, aspek bahasa, gaya berpakaian, dan lainnya yang diakibatkan oleh pengaruh dari kebudayaan barat yang masuk melalui media sosial dan sangat berpengaruh pada budaya remaja di Indonesia. Selanjutnya adalah metodologi penelitian yang digunakan dalam naskah jurnal penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalui sumber tertulis serta foto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa remaja yang ada di Surakarta yang dianggap memenuhi kriteria sebagai informan. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik persuasive sampling. Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah analisa dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa perubahan sosial terjadi karena adanya penemuan-penemuan baru atau juga modifikasi-modifikasi di dalam masyarakat, yang dimana salah satunya merupakan modifikasi dalam teknologi yang semakin berkembang, sehingga menciptakan adanya media sosial di kehidupan masyarakat, khususnya para remaja. Perubahan yang terjadi pada para pelajar ini mencakup gaya berkomunikasi atau interaksi, gaya bahasa, gaya berpakaian, dan lainnya, di mana semua masuk ke dalam pengaruh besar dalam keseharian para remaja tersebut.
Perubahan yang pertama adalah gaya berkomunikasi. Banyak dari para remaja mengakui bahwa mereka lebih senang berkomunikasi melalui media sosial karena dapat menghemat waktu tanpa harus bertatap muka, sehingga secara tidak langsung hal ini telah merubah gaya kita berkomunikasi dan berinteraksi. Yang kedua adalah perubahan bahasa. Walaupun tetap berbahasa Indonesia dalam kesehariannya, namun tidak dapat dihindari adanya pemakaian bahasa asing dalam bermain media sosial, juga menggunakan bahasa modern yang biasanya disingkat-singkat oleh para remaja. Yang ketiga adalah perubahan pola interaksi. Para remaja mengaku mereka dapat menggunakan internet untuk membuka wawasan dan memperluas pergaulan dan pertemanan mereka. Mereka mengakui tanpa bertatap muka dan berkenalan secara langsung, mereka dapat berteman dengan siapa saja dari mana saja dan dapat menemui teman-teman baru di akun-akun media sosial mereka. Yang keempat adalah perubahan penampilan atau fashion. Tidak banyak remaja yang mau melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa, dan semakin sedikitnya remaja yang melestarikan pakaian tradisional Indonesia. Yang kelima adalah perubahan pola kebiasaan. Dengan perkembangan media sosial sekarang ini, orang-orang tidak hanya dapat berkomunikasi, namun juga bertransaksi jual beli, hingga hal ini menimbulkan perubahan dalam bertransaksi. Yang kelima adalah kekuatan hasil penelitian. Menurut saya, jurnal ini memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya seperti bahasa yang digunakan oleh penulis dalam naskah ini sangat mudah dipahami karena tidak mengandung banyak kiasan. Kemudian penjabaran yang jelas, objek dan subjek penelitian terasa sangat dekat karena berada di lingkungan sekitar kita. Isi naskah fokus pada inti pembahasan dan tidak melebar kemana-mana, dan memuat banyak sumber yang berguna sebagai referensi pendalaman materi. Selanjutnya adalah kelemahan hasil penelitian. Menurut saya, kekurangan jurnal ini terletak pada dua hal, yaitu kurang rinci karena sangat singkat dan padat, dan yang kedua adalah beberapa kesalahan kebahasaan seperti salah pengejaan dan penempatan tanda baca. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal penelitian ini adalah globalisasi merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat sekarang ini. Globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran sehingga menciptakan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, dan membuat kita ikut andil dalam menikmati kecanggihan teknologi, tidak terkecuali para remaja di Surakarta. Jurnal yang menarik dan memberikan banyak pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis di sini sangat tepat karena memilih subjek remaja, yang mana remaja adalah kaum yang paling dekat dengan globalisasi dan perubahan sosial. Kemudian di sini ada beberapa referensi dari penulis dalam jurnal naskah ini. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam tugas review jurnal kali ini.